Hari ini kita akan mewawancarai pemenang lomba poster digital Pekan Ilmiah Nasional Unila. Kita dengarkan yuk penjelasan dari Hamzah dan Ayash. Oke, perkenalkan nama saya Yahya Ayash Firdaus dari kelas 12 Ikhwan sebagai ketua dari kelompok lomba kami. Perkenalkan, nama aku Hamzah Jauzi Asy'ari, bisa dipanggil Hamzah. Apa sih event PIN itu? Jadi, PIN itu merupakan singkatan dari Pekan Ilmiah Nasional, yaitu sebuah event di mana murid SMA dan mahasiswa diberi kesempatan untuk memberikan inovasinya kepada negara terkait dengan SDGs. program SDGs, yaitu singkatan dari Sustainable Development Goals. Jadi itu tuh suatu program dalam pembangunan berkelanjutan yang disepakati skalanya internasional gitu. Jadi para pemimpin dunia sepakat tentang SDGs itu demi mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan juga melindungi lingkungan. Dan di SDGs ini ada 17 tujuan dan juga 169 target dengan harapannya di tahun 2030 itu bisa terpenuhi. Dan salah satu targetnya itu dari Indonesia juga. Betul. Tema keseluruhan dari lomba ini yaitu upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam mewujudkan SDGs di tengah maraknya AI pada suatu desain. Ada berapa kategori lomba di event PIN dan apa saja kategorinya? Di lomba event PIN ini terbagi jadi ada 3 kategorinya, yaitu yang pertama ada desain poster. Ya, desain poster yang diikuti oleh 2 kategori yaitu SMA dan mahasiswa. Kemudian ada lomba KTI yang diikuti oleh SMA dan lomba esai yang diikuti oleh mahasiswa. Betul. Dari banyaknya kategori lomba, apa yang kalian ikuti? Jadi kita itu di lomba ini mengikuti lomba yang bagian yaitu desain poster. Dan desain poster sendiri punya beberapa subtemanya. Ya, dan kali ini kami memilihnya seni budaya dan pariwisata. Ya, dan di subtema itu sendiri ada 10 subtema. Jadi 10 subtema itu mengandung SDGs yang tadi kami sebutkan di awal. Dan juga sebagai informasi, jadi teman-teman kita juga pada ikutan lomba ini, cuma di dalam bidang yang berbeda. Kalau teman kita itu di KTI, ya, di KTI. Siapa saja yang mengikuti lomba event PIN ini? Skala dari lomba yang kami ikuti itu skalanya nasional dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga kurang lebih yang mengikuti lomba desain poster itu ada 30 sekolah dan itu sudah termasuk universitasnya juga. Seperti itu. Karya apa yang sudah dibuat dan apa arti dari karya yang sudah dibuat? Di sini kami itu memilih subtema kebudayaan dan pariwisata karena kami melihat di Indonesia itu indah sekali, banyak sekali kebudayaan yang telah dikembangkan selama berabad-abad dan menjadi suatu anugerah yang harus disyukuri dan dipertahankan. Namun sayangnya kebudayaan itu kalah populernya sejak globalisasi melanda. Betul. Jadi masyarakat Indonesia sendiri lebih cenderung menyukai kebudayaan asing daripada kebudayaan sendirinya. Betul. Jadi di sini kami berusaha memberikan inovasi bagaimana caranya agar kebudayaan lokal di Indonesia masih bisa populer, tidak kalah dengan kebudayaan asing. Betul. Jadi makanya bisa dilihat dari poster yang kami buat. Di situ ada berbagai instrumen-instrumen tradisional yang kami pilih. Jadi yang kami pilih dan yang kami cantumkan itu ada yang dari terkenal sampai yang kurang terkenal. Karena yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ayash, supaya tidak kalah saing dari alat musik internasional dari luar. Jadi kami menghidupkan kembali alat musik yang kurang dikenal oleh masyarakat. Sebagai tambahan, instrumen tradisional dari Indonesia itu lebih cenderung dimainkan sendiri-sendiri sesuai kategori dan jenis alat musiknya. Betul. Misalkan angklung hanya dimainkan angklung saja di provinsi tersebut dan lainnya, sehingga popularitas dari setiap alat musik tersebut tidak merata. Betul.
Jadi kami di sini masukkan unsur orkestra, itu perkumpulan alat musik yang dimainkan pada satu waktu yang sama untuk menghasilkan satu tujuan lagu. Sehingga mudah-mudahan masih bisa diterapkan pada alat musik tradisional di Indonesia. Seperti itu. Melalui karya kalian, hikmah apa yang bisa didapatkan? Jadi yang tadi sudah saya sebutkan juga di keberagaman yang kita cantumkan di poster. Jadi itu kita mengosong dari yang namanya keberagaman itu sunnatullah. Itu kehendak Allah yang sudah tidak dapat dirubah, ketetapan Allah yang sudah tidak dirubah. Dan hikmahnya dari sunnatullah tersebut ya kita jadi dapat melaksanakan amal dalam segala perbuatannya, baik itu hablum minallah dan hablum minanas. Bagaimana perasaan kalian saat tahu bahwa kalian memenangkan perlombaannya? Waktu itu kami senang banget bisa dapat juara kayak gitu dan nasional juga. Atas izin Allah kami bisa membawa nama Cendekia Muda ke nasional. Alhamdulillah juga ini salah satu pengalaman yang berharga buat aku karena aku ngiranya ya bakal oh ya udah buat pengalaman aja dan ujung-ujungnya kan dapat sertifikat juga karena awalnya aku diajak Ayas dan oh ya kayaknya menarik buat diikuti gitu. Dan qadarullah alhamdulillah menang. Kesan yang paling berkesan selama proses pembuatan itu aku sama Hamzah bisa kerjasama dengan baik. Betul. Jadi kita saling brainstorming, saling nanyain ke guru-guru juga, konsul juga ke guru gimana sebaiknya gini seperti itu. Ada gak pesan untuk teman-teman di SMA Islam Cendekia Muda? Mungkin pesan yang ingin aku sampaikan itu terutama buat angkatan aku karena kita sudah kelas 12. Sebentar lagi kita lulus dari sekolah ini dan ya waktu beberapa bulan ini merupakan kesempatan terakhir yang bisa kita manfaatin. Salah satunya buat ngumpulin portofolio dan salah satu caranya ya dengan kita mengikuti lomba-lomba yang bisa kita menghasilkan sertifikat dan sertifikat itu juga bisa bermanfaat buat nanti kita jadiin portofolio dan kesempatan kita keterima di PTN impian itu bisa lebih besar. Jadi mumpung ada waktu ya kita ikuti lomba-lomba yang kita minati. Apalagi buat kelas 11 dan kelas 10 yang punya spare waktu lebih panjang itu bisa lebih dimanfaatin lagi buat mengikuti lomba-lomba yang disukai. Dan soal kalah dan menang itu mah urusan terakhir aja. Yang penting kita ngerasain pengalamannya gimana dan juga manfaatnya gimana. Seperti itu. Itu kalau dari aku. Dari Es? Ya, kalau dari aku kita nggak usah ragu-ragu buat ngikutin apa aja yang kita temukan dimanapun dan juga rekomendasi dari orang lain. Dan juga pas kita lagi ngerjain kita jangan nyerah duluan. Aku juga sama sih atau ngerjain hampir nyerah apalagi yang mau dibuat. Dengan tidak menyerah kita juga kita akhirnya bisa lebih adaptif. Betul. Bisa tahu apa lagi yang harus kita buat. Betul. Sama kalau kita merasa kita nggak bisa ngerjain sendiri, kita bisa ngajak yang lain, bisa konsul sama orang lain, bisa kerjain apa yang kita kerjakan bersama orang lain.